Bab 2461 Hakikat Kekuatan Super 1. Zhang Yi lebih suka menyebut alam semesta sebagai dunia materi. Karena dia telah memahami dengan jelas asal-usul alam semesta yang tampak, dan bahkan lebih jelas lagi memahami bahwa di balik alam semesta yang tampak, terdapat alam semesta sejati yang asli. Sumber dari semua kekuatan adalah energi eterik, yang diilhami oleh kehendak kuat dari dimensi kosmik yang lebih tinggi pada saat dentuman besar. Oleh karena itu, ketika kita menelusuri asal-usul kekuatan super, api, badai, guntur, dan semua kekuatan yang ada di dunia materi ini, pada akhirnya, semuanya adalah satu jenis kekuatan. Zhang Yi mengajari mereka, dan juga merenungkan pengalamannya sendiri. Tatapannya semakin tajam, dan kata-katanya jelas melampaui kemampuan sebagian besar orang di bawahnya. Mereka mendengarkan dengan campuran pemahaman dan kebingungan, namun mereka mendengarkan dengan sangat serius. Jadi, suatu hari nanti, setelah kita melangkah jauh di jalan menuju negara-negara adidaya, mungkin, semua kekuatan akan terbentuk dari kekuatan fragmen ether yang paling primitif. Baik itu telekinesis, kemampuan tipe api, atau kemampuan tipe es, semua konsep ini akan lenyap. Dan ketika kamu mencapai tahap ini, kamu akan mampu beresonansi dengan seluruh dunia materi. Kekuatanmu juga akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Suara Zhang Yi sangat menggema di hati semua orang. Tatapan mata mereka menunjukkan kebingungan dan kerinduan. Apakah itu ranah yang bahkan bisa mereka bayangkan? Pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba memecah keheningan tempat kejadian. Fatisu, yang duduk di barisan depan, tiba-tiba mendapatkan pemahaman. Dia merasa telah memahami konsepnya, dan mengangkat tangannya, lalu berkata, "Kakak, aku mengerti. Misalnya, apapun yang kita makan, pada akhirnya akan berubah menjadi kotoran di toilet. Jadi, esensi dari makanan sebenarnya adalah..." Sebelum dia sempat mengucapkan dua kata terakhir, tatapan tajam Zhang Yi membungkamnya. Meskipun apa yang kamu katakan terdengar agak vulgar, kurang lebih seperti itulah idenya. Sebagian orang memiliki kekuatan super yang dahsyat, seolah-olah mereka sedang memakan abalone, teripang, sirip hiu, dan gelembung ikan. Yang lain memiliki kekuatan super biasa, seolah-olah mereka hanya memakan nasi biasa. Namun, pada akhirnya, semuanya mengarah ke tujuan yang sama. Zhang Yi kembali bertemu dengan tatapan penuh harap Fatisu gendut. Jelas sekali, bahwa pria gemuk itu ingin Zhang Yi mendukung teorinya, tentang makanan dan kotoran. Zhang Yi merasa jijik. Untungnya, sarapan sudah lama berlalu. Kalau tidak, dia benar-benar ingin memukul pria gemuk di depannya ini. Itulah energi yang dibutuhkan tubuhmu. Apapun yang kamu makan, pada akhirnya akan diubah menjadi energi yang dibutuhkan tubuhmu. Namun jelas, orang lebih suka makan abalone, teripang, sirip hiu, dan gelembung ikan. Ini seperti mengetahui bahwa pada tahap akhir para inhuman, semua kekuatan akan menjadi kekuatan eterik paling primitif. Tapi, siapa yang tidak ingin memilih kemampuan yang lebih kuat dalam perjalanan pertumbuhan mereka? Lu Dahai tiba-tiba berhenti menulis dan berkata dengan penuh semangat, "Master, apakah maksud Anda bahwa bahkan kita yang memiliki kemampuan kurang hebat pun memiliki kesempatan untuk menjadi sangat kuat di masa depan? Peluang akan selalu ada, hanya saja, jalan yang kalian tempuh akan lebih sulit daripada jalan orang biasa. Jalan untuk mengembangkan kekuatan super mungkin berbeda. Tetapi, semuanya mengarah pada tujuan yang sama, seperti sungai yang mengalir ke laut. Faktanya, jika dilihat kembali sekarang, kemampuan spasial awal Zhang Yi hampir tidak berguna dalam pertempuran. Untuk jangka waktu yang cukup lama, dia masih mengandalkan senjata api dalam pertempurannya. Kemudian, dia melahap sejumlah besar fragmen ether milik inhuman lainnya, yang memungkinkannya menjadi lebih kuat, dan secara bertahap menjadi salah satu inhuman teratas di dunia. Adapun transformasi lengkap Zhang Yi, kemungkinan besar dimulai setelah tiba di Istana Tianyu. Pembaptisan di lautan spiritual, benar-benar mempercepat pertumbuhannya secara pesat. Di tempat itu, Zhang Yi terus menjelaskan pemahamannya tentang kekuatan supernatural, cara bermeditasi, dan cara menjadi lebih kuat melalui metode meditasi. Ini juga mencakup interpretasinya terhadap filsafat pikiran, karya Wang Yangming. Filsafat pikiran adalah metode meditasi yang diciptakan oleh umat manusia sendiri, dan metode ini sangat berharga. Mereka yang di bawah terus mendengarkan, sebagian mengerti, sebagian tidak. Tetapi, bahkan keadaan setengah sadar, setengah tertidur ini, 1000 kali lebih baik daripada meraba-raba tanpa arah di masa lalu.
Setiap orang memiliki pandangan masing-masing, dan semuanya berbeda. Namun, saat mereka berlatih dengan cara yang serampangan ini, mereka menemukan bahwa kendali mereka atas kekuatan super mereka semakin kuat, dan indeks kekuatan super mereka juga meningkat dengan pesat. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu dengan tenang. Sejak Zhang Yi memulai rencana kultivasi komprehensif, kekuatan para Inhuman di seluruh kerajaan Huasu telah menyebar dengan cepat, seperti api yang menjalar. Kota Tianhai, khususnya. Tempat ini hampir menjadi tempat suci untuk kultivasi di era baru ini. Tempat ini memiliki sumber daya yang paling melimpah, dan dengan sistem meditasi Zhang Yi yang terus disempurnakan. Kekuatan setiap orang meningkat dengan kecepatan yang menakjubkan. Dunia luar telah dilanda kekacauan selama 6 bulan terakhir. Para kelompok dan organisasi luar biasa di berbagai negara sedang mengalami transformasi, menembus batasan dan memasuki fase baru. Bagi negara-negara yang berpartisipasi dalam misi ke bulan, mereka menerima hanya 10% pasokan sumber daya dari Zhang Yi, itu merupakan harta yang sangat berharga. Meskipun demikian, kemajuan kota Tianhai tetap unik, tingkat perkembangannya jauh melampaui rata-rata dunia. Lagi pula, Zhang Yi telah mengalokasikan lebih dari 10% sumber daya dari bulan, untuk personal tim intinya, seperti Youker, Fatisu, dan Paman Yu. Hampir setiap hari, orang-orang di kota Tianhai, mereka berhasil menembus batasan kemampuan supranatural. Kekuatan pendorong utama di balik semua kemajuan ini, masihlah orang yang duduk di puncak kekuasaan tertinggi kerajaan Huasu, Zhang Yi. Hanya dalam jangka waktu 6 bulan, indeks kekuatan supernya telah meningkat, dari 50.000 poin menjadi 52.000 poin. Peningkatan ini, yang mungkin tampak hanya sebesar 2.000 poin, sebenarnya merupakan lompatan besar, dari perubahan kuantitatif ke perubahan kualitatif. Jika itu adalah seseorang dari peradaban kuno lain, apalagi dengan 2.000 poin, akan membutuhkan waktu beberapa tahun, atau bahkan beberapa dekade untuk menstabilkan level kesatria mereka. Lalu bagaimana dengan Zheng Lou? Meskipun memiliki sumber daya seluruh kekaisaran Wuluan, indeks kemampuannya hanya sebesar 53.000 poin. Makhluk luar biasa tidak dapat menyerap energi tanpa batas, daya tahan fisik dan mental mereka terbatas. Namun, Zhang Yi dapat menyelesaikan lompatan ini, hanya dalam waktu 6 bulan. Kekuatannya telah menjadi semakin mendalam, seperti alam semesta yang tak berujung, batas-batasnya tak terduga. Dalam simulasi pertempuran, ketepatan pelepasan energinya telah mencapai tingkat atom, memungkinkannya untuk mengontrol frekuensi osilasi energi secara tepat, hanya dengan satu pikiran. Terutama saat menggunakan dekomposisi benang dimensi, sebuah kemampuan yang membutuhkan ketelitian ekstrim, dia dapat memotong sehelai rambut dengan tepat, dari jarak 3 km. Pada saat yang sama, orang-orang di sekitar Zhang Yi juga berkembang seiring dengan perkembangan tersebut. Berkat pengajaran langsung yang tak kenal lelah dari Zhang Yi, dan sumber daya yang melimpah, mereka telah berkembang dengan kecepatan yang menakjubkan. Indeks kekuatan Super Youker telah menembus angka 32.000 poin. Kekuatan Sang Abadi telah diperkuat sekali lagi, dan dia sekarang dapat mengobati pasien secara langsung dengan menembus lesi mereka, tanpa memerlukan alat bedah atau obat-obatan. Bahkan, penyakit mematikan pun mudah disembuhkan olehnya. Dia bahkan bisa secara paksa memperbaiki tubuh orang yang baru saja meninggal, dan menghidupkan mereka kembali. Bab 2462 Hakikat Kekuatan Super 2. Bagi Zhang Yi, semakin kuat kemampuan Youker, semakin kuat pula dirinya. Karena kemampuan Youker dapat memodifikasi tubuhnya lebih jauh, hingga ke tingkat genetik. Mitokondrianya dapat menghasilkan energi dengan lebih kuat, dan tingkat konversi energi tubuhnya sangat tinggi. Telomere dalam sekuens DNA memendek selama pembelahan sel, yang merupakan alasan utama pembatasan umur manusia. Youker telah sangat meringankan masalah ini. Sekarang, dia bisa memperpanjang umur Zhang Yi dan yang lainnya, hingga lebih dari 500 tahun. Zhang Yi dan yang lainnya dapat menjadi makhluk abadi legendaris. Zhang Yi tiba-tiba menyadari, bahwa selama tidak ada krisis eksternal, keabadian tampaknya tidak begitu sulit untuk dicapai. Bahkan, di masa depan, ketika kemampuan Lukeran dan Youker telah mencapai tingkat yang memadai, dia dapat meniru klan Yihen, dan menciptakan ruang dimensi alternatif yang benar-benar aman, untuk menspiritualkan semua orang. Yang mengejutkan Zhang Yi, meskipun si gemuk Fatisu masih bersikap riang dan santai, indeks kemampuannya ternyata telah melampaui 30.000 poin. Jika hal ini sampai diketahui dunia luar, sangat sedikit orang yang mampu menerima hal ini. Lagi pula, di mata orang luar, Fatisu hanyalah seorang pria gemuk yang pengecut dan lucu,
yang kemampuan bertarungnya sebenarnya tidak terlalu menonjol. Saat penaklukan Kekaisaran Wuluan itulah, dia pertama kali menunjukkan kemampuannya yang luar biasa untuk membekukan dan mengendalikan medan perang. Dengan indeks kemampuan 30.000 poin, dia telah melangkah ke ambang batas inhuman tingkat uskup putih. Sungguh menakjubkan bahwa sebuah perusahaan yang termasuk di antara yang terkuat di dunia dapat masuk ke dalam 3 besar. Namun, Liang Yang memainkan peran yang sangat penting dalam proses ini. Keduanya banyak berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, yang memberikan Fatih kepercayaan diri untuk bekerja keras dan membuat kemajuan. Sedangkan untuk Paman Yu, dia juga sudah banyak berubah. Sebagai seorang cyborg, batas fisik aslinya telah melampaui kemampuan manusia super biasa. Kini, dengan bantuan Zhang Yi dan Lukeran, kekuatan tempurnya secara keseluruhan telah melonjak hingga 34.000 poin, dan dia secara resmi memasuki level Epsilon di bidang kekuatan super. Dia sendiri bercanda. Tulang tua saya ini, akhirnya bisa berfungsi selama beberapa ratus tahun lagi. Yang Xia, awalnya hanyalah anggota staf pendukung logistik dan medis. Indeks kekuatan supernya kini telah melampaui 20.000 poin. Kemampuannya, Ratu Makanan Lezat, menciptakan makanan yang memungkinkan konsumen untuk pulih dengan cepat, dari cedera dalam pertempuran, mengatasi kelelahan mental, dan bahkan bertindak sebagai stimulan militer. Sehingga dia mendapatkan gelar, sumber kehidupan kedua yang bergerak. Yang Xia dan Li Jian, dua pengguna kemampuan khusus, telah mampu mendukung pasokan makanan seluruh kota Tianhai. Hua-Hua, kucing belang hasil mutasi ini, telah meningkatkan kekuatannya lebih cepat daripada manusia, hanya dalam waktu 6 bulan pelatihan. Melalui makan terus-menerus, indeks kekuatan supernya mencapai 36.000 poin, menjadikannya raja hewan buas tempur sejati. Kemampuan, ketamakan, memungkinkannya memakan kelabang seperti camilan pedas, dan tanpa meditasi atau pencerahan tambahan. Dia dapat menyerap energi menggunakan perutnya, menyebabkan indeks kekuatan supernya meningkat dengan cepat. Bahkan, Zhang Yi terkadang merasa iri dengan bakat ini. Namun, mulutnya tidak cukup besar untuk menelan mangsa hidup-hidup. Jadi, dia hanya bisa menyaksikan dengan putus asa. Beberapa orang sering bercanda bahwa jika Hua-Hua terus makan seperti ini, dia bahkan mungkin akan menyaingi sang pencipta di masa depan. Ahli mekanik tim Zhang Yi. Lukeran adalah nomor 1 di kerajaan Huasu, dan salah satu jenius super terbaik di dunia, dengan indeks kemampuan yang menakjubkan sebesar 37.000 poin. Ini tidak mengherankan. Dia adalah anak didik utama Zhang Yi, karena peningkatan kemampuan Lukeran disebabkan oleh kemajuan teknologi. Selain Zhang Yi yang membutuhkan peningkatan semua peralatannya, Lukeran juga seorang diri menciptakan organisasi kekerasan paling kuat di seluruh kota Tianhai. Itu adalah Legiun Mekanik. Semakin kuat dia, semakin kuat pula kota Tianhai secara keseluruhan. Lukeran kini telah sepenuhnya menguasai penggunaan transformasi ketiadaan, dan dapat menciptakan struktur material kompleks dari udara kosong. Di tangannya, batas antara materi dan energi menjadi benar-benar kabur. Dalam proses pembuatan mesin, dia dapat menghasilkan unsur-unsur yang sangat sulit diperoleh di bidang industri, hanya dengan mengambil partikel dari udara, memodifikasi struktur kuarknya, dan memproduksinya dari udara kosong. Unsur langka apapun, tidak lagi langka baginya, dia dapat memproduksinya secara massal sepenuhnya. Dia juga telah menggabungkan teknologi dari dua peradaban kuno, untuk meningkatkan sistem persenjataan seluruh legiun mekanik, dan kapal perang super. Indeks kekuatan super Valkyrie, Liang Yu, telah mencapai angka 35.000 poin. Kemampuannya, tetap merupakan tipe peningkatan yang paling sederhana dan murni, menjadikannya ratu dalam hal mematikan dari pertarungan jarak dekat. Jika dia cukup dekat, dia bahkan bisa membunuh inhuman tingkat uskup hitam. Yang dibutuhkan Zhang Yi darinya adalah menjadi pelindung. Selama operasi tim, peran Liang Yu dan Paman Yu sangat penting dalam melindungi anggota tim lainnya. Bayangan, M.Yu Yan, dengan indeks kemampuan sebesar 22.000 poin. Dia adalah orang yang paling tidak mencolok di tim inti. Zhang Yi awalnya hanya merekrutnya untuk mengatasi masalah ketidakmampuannya melindungi orang lain selama pertempuran tim. Indeks kekuatan supernya tidak perlu terlalu tinggi, tetapi Zhang Yi tetap memberinya bantuan tambahan, sedikit meningkatkan kekuatannya. Dengan cara ini, lebih banyak orang dan benda dapat ditampung di dalam ruang bayangan. Lagi pula, dia tidak akan dibutuhkan untuk pertempuran langsung. Di antara semua orang di tim, pendatang baru, Liang Yang, juga berhasil meraih terobosan. Setelah dia berhasil menembus ke domain Epsilon,
indeks kemampuannya juga langsung melonjak, hingga angka 16.000 poin. Namun, itu bukanlah bagian dari perubahan terbesarnya. Di masa lalu, aturan yang ditanamkan padanya oleh wilayah Shenjing telah membatasi pemikirannya. Ini adalah belenggu mental tersembunyi yang juga membatasi kemampuannya. Sehingga menyulitkannya untuk sepenuhnya mengeluarkan potensinya, bahkan dengan bakat yang dimilikinya. Hingga hari itu, Yang Xinxin hanya mengambil tindakan sendiri. Dia menusuk dunia spiritual Liang Yang dengan panah mim, dan menggunakan pemurnian pikiran untuk menghapus aturan itu sepenuhnya. Orang yang menanamkan kemampuan itu ke dalam diri Liang Yang, hanyalah pengguna kemampuan mental tingkat delta biasa, dari wilayah Shenjing. Di hadapan Yang Xinxin, kemampuannya setipis kertas, dan mudah dihapuskan. Dengan demikian, kehendak mental Liang Yang telah sepenuhnya terungkap. Yang Xinxin tidak perlu berspekulasi, apakah Liang Yang memiliki masalah. Begitu panah mim dilepaskan, segala masalah, baik yang ada maupun tidak, akan lenyap seketika. Selain itu, karena kehati-hatian, dia juga menanamkan aturan baru dalam pikiran Liang Yang. Jika dia mengkhianati tim Zhang Yi, dia akan langsung mati. Adapun Yang Xinxin, sejauh mana kekuatannya telah meningkat? Dia tidak pernah terlalu tertarik untuk menjadi lebih kuat, karena dia lebih menyukai perencanaan strategis yang elegan. Menurutnya, sangat tidak elegan jika pemain harus secara pribadi memasuki permainan. Oleh karena itu, meskipun bakatnya sangat tinggi sehingga dia dipilih oleh dua ksatria dari klan Yihen, dia tetap kurang tertarik untuk meningkatkan kemampuan supranaturalnya. Dalam waktu 6 bulan, Yang Xinxin hanya berhasil meningkatkan indeks kemampuannya hingga 48.000 poin. Bab 2463 Hakikat Kekuatan Super 3. Malam itu sangat gelap. Cahaya kota Tianhai berkelap-kelip di luar jendela, seperti bayangan yang tersisa dari lautan bintang kuno. Zhang Yi berbaring tenang di tempat tidur, kesadarannya perlahan tenggelam ke dalam samudra eter yang tak terbatas. Itu adalah tempat tanpa pasang surut, tanpa waktu atau ruang. Langit dan bumi lenyap, hanya menyisakan cahaya. Ratusan juta titik cahaya putih mengalir di sekeliling tubuhnya. Setiap cahaya merupakan cabang takdir, gema yang masih tersisa dari jiwa makhluk di dunia materi. Jauh di dalam lautan cahaya itu, terdapat seberkas cahaya berbentuk manusia, putih bersih dan tenang, seolah-olah abadi. Itu adalah Ling. Begitu pikiran itu terlintas di benak Zhang Yi, dia langsung mendekat. Suaranya tetap acuh tak acuh namun lembut, seolah tanpa emosi, namun mampu menembus jiwa. Kau datang lagi. Zhang Yi tersenyum, suaranya bergema di lautan gaib. Aku telah menemukan bahwa aku dapat melihatmu setiap kali aku menutup mata. Itu karena Anda sudah dekat dengan titik kritis. Ling menatapnya dengan tenang, matanya seperti inti bintang, memantulkan kecemerlangan yang tak terbatas. Eter telah mulai beresonansi dengan jiwamu. Hubunganmu dengan dunia materi melemah, sementara hubunganmu dengan kami menguat. Zhang Yi mengerutkan kening. Apakah kau menyiratkan bahwa aku akan menjadi seperti dirimu? Ling menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak, kau tidak akan menjadi salah satu dari kami sekarang. Kau masihlah manusia, kecuali kau bersedia melepaskan tubuh fisikmu. Tubuh fisik adalah jangkar spiritualmu di dunia materi. Eter akan melahap mereka yang telah kehilangan jangkar spiritualnya, tetapi kamu masih memiliki keterikatan di dunia materi. Tatapannya lembut, seolah dia bisa melihat ke kedalaman jiwanya. Kemanusiaanmu menjaga keseimbanganmu. Zhang Yi terdiam sejenak, lalu bertanya. Ling, aku ingin tahu. Seperti apa masa depan dunia materi? Aku dapat merasakan bahaya semakin mendekat, dan kau tahu aku selalu membenci hal ini. Ling menatapnya dalam diam. Matanya sedalam lubang hitam di alam semesta, menyimpan masa lalu dan masa depan yang tak berujung. Waktu hampir habis. Pupil mata Zhang Yi sedikit menyempit. Apa artinya itu? Suara Ling hampir seperti bisikan angin, namun membawa kekuatan yang tak tertahankan. Segel yang diletakkan oleh Sang Pencipta sedang dipatahkan. Dunia materi akan mengantarkan akhir sejati suatu era. Hukum-hukum kuno tidak lagi stabil. Ras-ras yang telah dimusnahkan oleh waktu, dan peradaban-peradaban yang telah diasingkan juga akan kembali. Tepat ketika Zhang Yi hendak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, seluruh laut eter tiba-tiba bergetar hebat. Sinar cahaya yang tidak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah, seperti benang yang robek.
Sosok Ling mulai kabur, hanya menyisakan bisikan terakhir. Ingatlah, setelah terang datanglah kejatuhan. Ledakan. Zhang Yi tiba-tiba terbangun dari mimpinya. Rasa sakit yang tajam menusuk otaknya, seolah-olah ribuan arus listrik mengalir melalui sarafnya. Pada saat itu juga, dia merasakan semacam kesadaran terbangun dalam pikirannya. Itu adalah kehendak dari alam semesta yang lebih tinggi, dingin, luas, namun sangat jelas dan menakutkan. Itu bukanlah bahasa, suara itu melampaui bahasa. Itu adalah kehendak yang kuat, yang turun langsung ke dalam pikirannya. Apa yang diisyaratkan oleh surat wasiat ini adalah, segel pada dunia materi telah resmi dicabut. Zhang Yi berusaha untuk duduk, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Di luar masih larut malam. Namun sedetik kemudian, dia menyadari bahwa malam telah menjadi terang. Langit malam di atas kota Tianhai tampak diselimuti tirai cahaya, seolah-olah sedang siang hari. Itu bukanlah matahari terbit, melainkan cahaya aneh yang terpancar dari kedalaman langit. Cahaya itu tidak memiliki suhu, namun mampu membuat jantung orang berdebar kencang. Dia berjalan ke jendela, mendongak tiba-tiba, dan pemandangan yang dilihatnya membuat bibirnya sedikit terbuka tanpa sadar. Sebuah bayangan besar muncul di atas langit. Itu bukanlah awan, juga bukan aurora borealis, itu adalah raksasa semi-transparan yang tak terlihat. Siluetnya membentang di langit, seolah-olah dewa yang tertidur sedang menyelimuti seluruh bumi. Tersembunyi di balik awan, di tengah malam yang terang benderang ini, benda itu tampak seperti burung yang terbang dan ikan yang berenang. Tetapi, ukurannya yang sangat besar sungguh mencengangkan, Zhang Yi memperkirakan panjangnya mencapai beberapa ratus meter. Itu adalah makhluk yang belum pernah dilihat Zhang Yi sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, dia tahu bahwa makhluk itu pasti berasal dari peradaban kuno. Pada saat itu, Zhang Yi merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Dia tahu ini bukan sekadar ilusi visual. Itulah sebuah eksistensi nyata. Kemunculannya, dikombinasikan dengan kemauan yang baru saja diterima Zhang Yi, membuatnya menyadari sesuatu. Di dunia materi, di bumi, aturan-aturan yang membatasi peradaban kuno telah lenyap sepenuhnya. Berbagai ras akan segera membersihkan medan perang, untuk memberikan ruang bagi kedatangan generasi ketujuh manusia. Zhang Yi menghembuskan napas hangat, kamarnya tetap hangat dan nyaman, seperti musim semi. Dia berjalan tanpa alas kaki di lantai kayu, merasakan keindahan hidup, dan kepercayaan dirinya semakin kuat. Tidak peduli bagaimana dunia berubah, saya hanya punya satu tujuan, untuk menyingkirkan segala sesuatu yang mengganggu kehidupan damai saya. Tentu saja, dia juga bisa memilih untuk melarikan diri. Bagaimanapun, benteng tua Kekaisaran Wuluan telah direnovasi hanya dalam waktu setengah tahun, dan dapat dipindahkan ke sana kapan saja. Fenomena aneh itu tidak hanya terbatas pada langit di atas kota Tianhai. Sebaliknya, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa pada saat kehendak itu turun, banyak makhluk purba. Para makhluk yang telah menunggu selama miliaran tahun, mulai turun. Di malam Arktik, suara angin bagaikan pecahan kaca yang menggores gendang telinga, yang tak terhitung jumlahnya secara bersamaan. Laut yang membekukan itu awalnya beriak, lalu seolah-olah sebuah tangan raksasa tak terlihat menarik hawa dingin dari dasar laut. Lapisan embun beku naik, bertambah banyak, dan menyebar. Menyebar secepat longsoran salju yang tak terkendali. Ombak putih itu membeku di tempatnya, puncak-puncaknya mengeras menjadi patung-patung di udara. Kabut laut membeku menjadi selubung perak, melayang dan bergoyang di udara. Di dataran es yang baru terbentuk, punggungan es yang tumbuh secara alami menjulang tinggi, tepiannya yang tajam memantulkan cahaya seperti pisau. Langkah kaki bergema di saluran udara di antara punggung-punggung itu, seperti suara lembut dan renyah dari kepingan salju yang saling berbenturan. Dari lautan es Arktik, muncul ras-ras zaman es. Rambut mereka yang panjang dan berwarna putih keperakan mencapai pergelangan kaki, pupil mata mereka sangat terang hingga hampir transparan, dan kulit mereka memiliki kilau berpendar seperti salju. Di balik jubah mereka, lengan bawah mereka yang telanjang, jelas dengan proporsi kerangka manusia, dihiasi dengan urat-urat seperti es, dan pembukaan serta penutupan kuku-kuku jari mereka, disertai dengan suara gemerisik kecil dari kristalisasi. Mereka tetap diam, namun getaran yang tidak biasa terdengar dari udara. Itulah bahasa es. Jika kita menganggap udara sebagai senar, maka makhluk-makhluk ini memetik spektrum terdingin. Di sebuah stasiun penelitian yang ditinggalkan manusia di Arktik, gerbang besi tebal seketika tertutup oleh gumpalan embun beku setebal ruas jari. Di kejauhan, lampu-lampu kuning dari rumah-rumah kecil di desa nelayan Inuit,
Tampak seperti telah disentuh oleh kabut dingin, kecerahannya meredup. Namun tidak ada pembantaian, tidak ada pengejaran, hanya serangkaian sosok yang muncul. Satu demi satu kapal es raksasa muncul dari bawah laut es, berbaris dalam formasi menuju benua es yang baru, seolah-olah memindahkan sebuah kerajaan yang waktunya telah membeku.